Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, hari ini kita masih disuguhi ya berita yang sangat fresh sekali, ya, yang masih fresh sekali, yaitu tentang adanya vandalisme ya teman-teman ya, di Musola Darussalam di Tangerang ya. Kita melihat begitu banyak di YouTube ya, teman-teman yang mengupload ya komentar-komentar mereka gitu kan, belum tahu kejadiannya seperti apa, faktanya seperti apa, tapi sudah memberikan penilaian yang berisi muatan-muatan yang tendensinya menuduh ya, seolah-olah yang melakukan itu adalah umat Kristen begitu ya. Kenapa? Karena di musola itu memang kelihatannya dibikin kesannya seperti itu gitu ya. Dicoret-coret kan, musolanya dicoret-coret, terus sajadahnya digunting-gunting ya, mukenanya digunting-gunting, kemudian dicat pilok ya, dibikinin tanda salib. Saya lihat ini orang tidak profesional banget gitu. Bikin tanda salib itu seperti tanda tambah gitu, ketahuan sekali ya lugunya begitu ya. Kemudian dibikin tulisan ya, apa tulisannya, enggak ridho gitu ya, enggak ridho. Itu kan bukan jargonnya umat Kristen yang seperti itu gitu ya, enggak ridho gitu kan, udah ketahuan banget gitu ya, bahwa ini adalah oknum yang kita nggak tahu apakah ini inisiatifnya sendiri ataukah ada yang mendalangi ya, kita nggak tahu, biarkanlah pihak berwajib ya bisa menelusuri itu gitu kan. Tapi yang pasti pelakunya sudah ditangkap dan dia ada KTP-nya, kalau tidak salah namanya itu Satrio bla 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 lah gitu ya, Satrio gitu kan. Konon kabarnya dia mahasiswa ya, mahasiswa baru semester 1 kalau nggak salah, berarti baru mau kuliah nih ya kan, kalau nggak salah jurusannya psikologi gitu. Nah dia ini mengatakan bahwa dia melakukan itu karena dia belajar agama dari YouTube. Nah teman-teman, hati-hati sekali ya. Saya maunya ya kita sebagai YouTuber betul-betul memberikan konsumsi ya kepada semua masyarakat itu sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membangun mereka menjadi lebih baik ya, bukan menyebar kebencian, menyebar amarah begitu ya, fitnah dan segala macam hujat-hujatan gitu. Jangan ini semua orang menyaksikan kita sebagai YouTuber gitu, dan jangan sampai sesuatu yang tidak elok itu gitu ya, itu mempengaruhi jiwa dari viewer Anda dan saya begitu ya. Jadi apa yang terjadi dengan Satrio ini adalah buahnya ya, dari buahnya lah ya orang mengenal pohonnya, dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Kenapa anak ini bisa seperti ini begitu? Apa yang dia pelajari di YouTube? Apa yang mempengaruhi dia sampai dia punya mental yang begitu jahatnya gitu ya? Bukannya bertumbuh menjadi seorang pribadi sebuah pribadi yang baik gitu ya, yang bisa dicontoh gitu, tapi justru menjadi jahat seperti ini. Apa yang dia dengar di YouTube? Apa yang dia pelajari begitu ya. Jadi saya menghimbau bagi semua YouTuber, mari bijaklah ya, bijaklah menggunakan media sosial ya. Dan juga bagi viewer, bagi penggemar YouTube, saya juga menghimbau pilih-pilih channel yang bisa membangun Anda ya, yang bisa membuat Anda lebih baik, yang bisa memberikan Anda nilai-nilai positif, yang bisa membuat karakter Anda bertumbuh dari hari ke hari menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik ya. Dan ada nilai-nilai positif ya yang bisa Anda ambil dari apa yang Anda saksikan di channel-channel yang bertebaran begitu banyaknya ya. Nah, jadi jangan sampai orang-orang seperti Satrio ini banyak gitu korbannya begitu ya. Saya lihat dia ini korban YouTube begitu ya, karena dia tidak bisa memilah mana yang baik untuk pribadi dia gitu, untuk pertumbuhan
mentalitas dia, untuk pertumbuhan karakter dia gitu. Ya, mungkin dia mengkonsumsi channel-channel yang setiap hari hanya menyuguhkan kemarahan, kebencian, ya kan, kekerasan. Ya, kekerasan itu bukan hanya fisik ya teman-teman, kekerasan itu juga secara verbal ya. Itu tidak ada bedanya. Kekerasan fisik dengan kekerasan verbal itu sama begitu, bahkan lebih dahsyat lagi pengaruhnya gitu ya. Nah, kalau sekali tabok ya mungkin hilang bekasnya udah selesai, tapi kalau verbal itu sampai seumur hidup, bisa diingat-ingat orang dan sangat menyakitkan sekali gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, saya sekali lagi menghimbau kepada semua viewer, semua penggemar YouTube, pintar-pintarlah memilih channel yang akan Anda saksikan, yang akan Anda tonton begitu ya, yaitu channel-channel yang bisa memberikan Anda nilai-nilai positif yang akan bisa menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke? Ya. Oke, teman-teman, itu hanya intermezzo dari saya ya. Kali ini teman-teman saya lagi-lagi ya sesuai motonya channel Noverina Solihin ya, semakin diserang semakin terang benderang. Oke, kali ini tidak kalah serunya, dan jangan Anda beranjak ya dari tempat Anda, saksikan video ini dari awal sampai selesai agar Anda mendapatkan sesuatu dari sini dan bisa membangun iman Anda menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih teguh lagi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, share video ini, dan please iklan-iklannya jangan di skip ya, karena itu adalah bentuk dukungan Anda terhadap channel ini agar bisa tetap bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman. Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba lagi untuk mengcounter sebuah ceramah ya, ceramah yang lumayan menarik bagi saya untuk ditanggapi ya. Lagi-lagi ceramah dari Ustadz Ahmad Kainama, seorang Ustadz mu'alaf, katanya mantan pendeta ya teman-teman ya. Nah, nama aslinya adalah Agustinus Christopher Kainama. Mantap ya. Teman-teman, beliau ini mengambil sebuah tema, yaitu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan tidak main-main teman-teman, dalam 6 episode ya, 6 episode hanya membahas bahwa Yesus bukan Tuhan. Luar biasa ya. Nah, ini sangat menarik ya. Dia ditayangkan oleh sebuah channel yaitu Sahabat Yamima Channel ya. Nah, 6 episode teman-teman ya. Untuk itu sebelumnya saya akan perdengarkan dulu ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama ini, tapi tentunya saya tidak bisa menayangkan ceramah beliau ini dari episode 1 sampai 6 ya secara utuh ya, tapi saya hanya akan mengambil beberapa statement dari beliau, kemudian saya akan membahasnya satu demi satu apa yang mendasari beliau ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke teman-teman, untuk itu kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Isa adalah Jesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaihissalam, seorang nabi muslim. Jangankan untuk jadi Tuhan. Ya, ayolah. Kalau saudaraku sayang Yesus, kalau engkau cinta Yesus, dengar apa yang dia bilang di dalam Bible. Baca Bible, dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Sholat, sedekah, puasa, berhitam, perempuan berhijab, tidak makan makanan haram, tidak minum khamar, sayangi orang miskin. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di hatimu, di dalam kehidupanmu, mulutmu, hatimu.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus ajarkan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 sampai ke 33. Setelah itu, hukum yang kedua, kata Yesus di dalam Bible, hukum yang kedua yang sederajat, yang sama, selevel dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada dua ajaran inti Yesus. Yang pertama, hablum minallah. Markus 12 ayat 29 sampai 33. Jangan marah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kasihi Allah, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu ajaran Islam, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku yang tersayang, jamaah sahabat Yamimah, akhi wal ufti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimat, juga saudaraku mungkin ada yang menonton Kristen dan Katolik. Aku tidak pernah menyerang engkau, menyerang imanmu, menyerang Alkitabmu. Aku tidak pernah terbesit untuk menghina engkau, untuk menjelek-jelekan, mendowngrade agamamu, tidak. Aku hanya menyampaikan apa yang aku pernah pelajari. Kiranya menjadi berkah, kiranya menjadi berkah. Mari kita bangun Indonesia, saling gandeng tangan. So, teman-teman, bagaimana setelah Anda mendengarkan pernyataan dari Ustadz Ahmad Kainama tadi? Luar biasa ya. Wow, luar biasa. Aduh, gimana ya? Jadi ini ya, jadi apa? Liar ya, liar. Teman-teman, beliau mengatakan ya bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Kata siapa? Ya kan? Nah, berarti ini Pak Ustadz ini itu belajar tidak tuntas. Ya kan? Umat muslim meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa. Ya. Pertanyaan saya, dari mana mereka yakin? Dari mana mereka tahu bahwa Yesus adalah Isa? Toh tentang Isa dimuat di kitab Al-Qur'annya hanya seberapa ayat doang gitu. Dan itu pun tidak sama dengan faktanya Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Kenapa bisa mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Itu pertanyaannya, ya. Nah, tidak ada sebenarnya dalil yang bisa menguatkan pendapat dari Ustadz Kainama tadi, ya. Di video saya sudah sudah membuat sebuah video khusus, ya. Apakah Isa dan Yesus itu sama, ya? Itu fakta atau mitos? Silahkan teman-teman membuka yang belum pernah menyaksikan video saya tentang Isa dan Yesus Kristus itu apakah sama, fakta ataukah mitos. Di sana saya sudah bahas sedetail-detailnya menurut fakta Al-Quran dan juga menurut fakta yang ada di Alkitab. Dan kesimpulannya tidak sama. Ya, logikanya kalau memang Isa itu adalah Yesus, nggak perlu ada Islam, nggak perlu ya semua jadi Kristen aja. Karena Alkitab itu isinya cuma tentang Yesus Kristus gitu. Itu tokoh utamanya di dalam Alkitab mulai dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Tokoh utamanya adalah Jesus Christ. Gitu, ya. Itu tokoh utamanya begitu. Ya, tidak perlu ada yang lain-lain lagi setelah itu. Kalau memang sama begitu ya. Kenapa enggak ikut aja yang itu? Gitu, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa hablum minallah, hablum minan nas, ya kan? Jadi mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya. Ya, saya bingung juga gitu. Kadang Kainama ya dan banyak orang membaca Alkitab, membahas tentang Alkitab, kenapa Allah itu disebutnya Allah gitu. Enggak, itu bukan jargonnya Alkitab, bukan. Allah gitu, bukan Allah gitu ya. Jadi kalau baca Alkitab, bacalah sesuai dengan tulisannya gitu. Kalau Anda baca Al-Quran, ya silahkan aja gitu. Karena ada beberapa pihak dari Muslim juga tidak mau membacanya itu tidak mau sama dengan orang Kristiani membaca gitu. Kalau kami membacanya Allah, itu banyak Muslim nggak mau ikut, seolah-olah dia mengakui Allahnya kami gitu. Nah, kenapa juga kalian membaca Allahnya kami dengan Allah gitu?
kami juga nggak mau gitu, kami juga nggak mau disamakan, karena Allah Alkitab dengan Allahnya yang ada di Al-Quran itu tidak sama. Ya, banyak fakta yang bisa saya berikan, tapi bukan sekarang ya kesempatannya ya, untuk menyatakan bahwa keduanya tidak sama, sangat berbeda gitu. Jadi please jangan disamakan begitu ya. Jadi harus jelas gitu, harus jelas batasan-batasannya. Jangan dicampur aduk seperti pendeta Kainama ini gitu. Karena mungkin karena beliau ini mantan ya, jadi udah tercampur baur, nggak jelas gitu, udah nggak bisa memisahkan mana imannya yang lama, mana imannya yang baru gitu, campur aduk nggak karuan gitu ya. Jadi yang dengar juga bingung gitu, ya kan. Jadi supaya tidak membingungkan, saya membantu untuk memperjelasnya begitu ya, bahwa beliau ini sangat keliru dalam pandangannya ya. Karena teman-teman itu banyak mualaf ya kan, kalau dia berceramah itu temanya pasti dari Alkitab diambilnya gitu, pasti yang dibicarakan Alkitab, kekristenan gitu ya, bukannya membahas agamanya sendiri, pengajaran agamanya sendiri, supaya apa, supaya jemaahnya jadi lebih pintar lagi, lebih paham lagi dengan agamanya begitu. Enggak, aneh gitu ya. Jadi yang diambil materinya dari Alkitab, padahal udah salah kaprah semua begitu ya. Aduh, kalau saya sih nggak berani ya. Kalau daripada asbun, mendingan saya nggak bicarakan sesuatu yang saya tidak kuasai gitu ya, hanya mempertontonkan kebodohan saja begitu kan. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa dua hukum utama dan yang terutama ini ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, ya kan. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu gitu. Pertanyaan saya, mana yang duluan, bos? Ya, mana yang duluan punya hukum ini gitu, ya? Apakah Alkitab atau Al-Quran gitu, dengan hablum minallah hablum minan nasnya, mana yang duluan gitu ya. Nah, terus yang kedua, Anda tidak mengerti apa itu hukum utama yang terutama dan hukum yang kedua. Hukum yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, itu garisnya vertikal. Hubungan manusia dengan Allah sang pencipta yang esa, vertikal ya. Kemudian hubungan manusia dengan manusia, horizontal ya. Kalau Anda tarik garis lurus ya, dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, akan membentuk tanda apa, bos? Tanda apa, bos? Ya, coba Anda tarik garis hablum minallah, Anda tarik ya, atau hukum utama ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tarik garisnya, set, vertikal. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, set, horizontal. Itu menggambarkan apa, bos? Saya kasih tahu ya, tanda salib. Sudah ada pesannya di situ ya, tanda salib. Ya, jadi salib ini bukan hanya ada di Golgota, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada di situ, enggak. Tapi Tuhan sudah memberikan gambarannya jauh-jauh hari. Sama waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa ya dari penjajahan di Mesir. Ya, Anda tahu tulah yang terakhir apa? Tulah yang ke-10 itu adalah semua anak sulung mati, termasuk anak sulung kecoa mati. Nah, tapi malaikat mengatakan bahwa kepada bangsa Israel, ya, potong domba, dan nanti darahnya kamu oleskan di pintu ya, di ambang pintu atas, kanan, dan kiri. Nah, kalau malaikat maut lewat melihat ada darah itu, olesan darah atas, kanan, dan kiri, malaikat maut tidak akan mampir ke rumah itu, dan anak sulung di rumah itu tidak akan mati. Itu cara Allah menyelamatkan bangsa Israel. Tapi semua pintu rumah yang tidak memiliki tanda ini, ya, pasti anak sulungnya mati. Nah, coba bos, coba Anda tarik garis, ya, oleskan darah atas, tiang atas pintu,
kemudian kanan pintu dan kiri. Anda tarik garis lurus, set, set. Tanda apa, bos? Lagi-lagi tanda salib. Itu lagi pesannya. Ya, darah yang menyimbolkan tanda salib. Lagi-lagi itu pesan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bos. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa penyalipan itu tidak ada, itu Anda sudah menyalahi hukum Allah. Sudah menyalahi rancangan Allah sendiri. Bukan hanya di Golgota itu dibuktikan, tapi sudah jauh sebelumnya Allah sudah memberikan gambaran, ya. Mulai dari pengorbanan domba di Perjanjian Lama sebagai ibadah simbolik, ritualistik, jasmania yang menyimbolkan Sang Juru Selamat ini dikorbankan, ya, dikorbankan untuk pengampunan dosa. Sebelum dia datang, domba dulu yang dikorbankan sebagai simbolnya. Makanya domba ini tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, harus paling bagus. Domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kenapa? Karena itu menyimbolkan kekudusan, ya, kesempurnaan dari Sang Juru Selamat. Makanya nggak boleh dombanya bercacat dan bercela, ya, menyimbolkan Juru Selamat yang akan datang, yang akan dikorbankan seperti domba ini di kayu salib, ya. Makanya di kitab Yesaya menubuatkan, ya, tentang Sang Juru Selamat ini, bahwa dia dibawa ke pembantaian seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dan dia tidak membuka mulutnya. Karena dia memang datang untuk disalibkan, untuk menggenapi rancangan Allah, rancangan keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Begitu. Jadi kembali, ya, tanda salib waktu bangsa Mesir, ya, tidak berdaya. Waktu bangsa Israel dibawa keluar, ya, oleh Allah melalui pimpinan Musa, ya kan? Nah, bahkan Allah sanggup melembutkan hati orang-orang Mesir sehingga semua barang-barangnya, ya, perhiasannya diberikan ke bangsa Israel, ke bangsa Israel waktu mereka meninggalkan Mesir, gitu, ya. Nah, jadi habluminallah, habluminannas, ya kan? Kalau mau dilihat maknanya apa, itu adalah salib. Kasih Allah yang maha besar untuk umat manusia ini. Teman-temanku yang terkasih, ayat-ayat yang diangkat oleh Ustadz Mu'alaf Kainama ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu lebih dari ada 10-an atau 11 ayat atau 12 ayat, ya. Kira-kira sebegitu banyak, ya. Dan itu dia bagi dalam 6 episode, ya kan? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tapi saya merangkumnya, ya, dalam satu kali tayang ini, teman-teman, ya. Apa yang dia bahas di 6 episode ini akan saya rangkum di satu kali tayangan video saya ini, ya. Untuk itu saya minta teman-teman untuk bersama-sama kita melihat dan fokus, ya, bagaimana kebenaran itu. Firman Tuhan sendiri akan menyangkali, akan menangkis, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, akan mematahkan argumen-argumennya, gitu, ya, akan membuktikan kekeliruan-kekeliruan dari pandangannya terhadap firman Tuhan, ya, atau pemahamannya terhadap firman Tuhan yang dia angkat. Ayat lain yang diangkat oleh Ustadz Kainama adalah Lukas 3 ayat 22, yaitu bahwa Tuhan Yesus dibaptis, ya. Jadi di sini waktu Tuhan Yesus dibaptis, ya, ada suara, ya, terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini yang menjadi dasar bagi Ustadz Kainama bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah anak Allah, ya. Anak Allah, ya. Anak Allah jelas katanya bukan Allah, ya kan? Anak Allah itu katanya bukan Allah. Bahkan anak Allah itu bukan hanya Yesus saja. Banyak di Alkitab yang disebut dengan anak Allah, ya.
Bahkan bahagialah mereka yang membawa damai, ya. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, tuh, juga anak Allah tuh. Ya kan? Nah, kemudian di kitab Kejadian, ya. Jadi anak-anak Allah gitu ya. Banyak di situ disebut anak-anak Allah gitu. Jadi anak Allah itu bukan hanya Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya kan? Nah, cuman Ustadz Kainama ini belajarnya lagi-lagi tidak tuntas, ya. Di dalam Alkitab kita sangat jelas bisa membedakan, yaitu anak Allah, A-nya huruf besar, ya. Kemudian Allahnya, A-nya juga huruf besar. Anak Allah, ya. Jadi huruf kapital. Anaknya awalnya itu A-nya itu huruf kapital, ya. Sementara anak-anak Allah itu huruf kecil, ya. Anak-anak itu huruf kecil semua, kemudian Allahnya, A-nya baru huruf kapital, ya. Ini yang disebut dengan tadi yang dimaksud oleh Ustadz Kainama, ya. Termasuk kita, ya. Di surat di Injil Yohanes kan juga dikatakan, ya, dia sudah datang ke dalam dunia, ya, tapi dunia tidak mengenalnya, ya. Dunia tidak menerimanya, ya kan? Dia sudah datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi mereka yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi saya, kemudian saudara-saudara saya yang seiman yang lainnya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu disebut juga sebagai anak-anak Allah. Tapi anak-anaknya huruf kecil semuanya, ya. Tapi Tuhan Yesus itu disebut anak Allah, A-nya huruf besar. Bedakan, ya. Masa sih? Saya kira Bapak Kainama dulu kalau Kristen kan udah bolak-balik sih baca Alkitab kan. Masa dengan yang sangat prinsipil ini saja tidak bisa bedakan gitu, tidak pernah bisa melihat gitu bahwa ada dua kata yang berbeda, anak Allah dengan anak-anak Allah, ya. Orang Yahudi saya katakan itu sangat paham bahwa anak Allah, ya, itu sama dengan Allah. Seperti kita tahu bahwa banyak, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah kok mengatakan dirinya Tuhan, ya. Dan tidak pernah kok mengatakan, apalagi mengatakan dirinya Allah, ya. Nah, mau bukti bahwa Tuhan Yesus sering mengatakan dirinya adalah Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 34. Tapi saya akan bacakan dari ayat 31 ya, biar tahu konteksnya ya teman-teman ya. Di sini orang Yahudi saya katakan tahu persis ya bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Ya. Makanya mereka marah kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus karena selalu menyebut dirinya anak Allah. Ya, itu sama aja artinya dia menista Allah, ya, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, untuk itu tentunya kita harus ada bukti, ya teman-teman ya. Kita buka Yohanes 10, saya mulai membacanya dari ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, ya, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya Tuhan Yesus itu sering ya menyamakan dirinya dengan Allah, yaitu dengan berkata bahwa dia adalah anak Allah. Orang Yahudi tahu persis bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Oke teman-teman, kita lanjut ayat 34-nya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah.
Ya. Ini bisa kita lihat ya di kitab Taurat di Mazmur 82 ayat 6 sampai 8. Ya. Bahwa Allah berfirman, ya. Kamu adalah Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang dimaksud kamu itu adalah Dia sendiri. Ya. Dia adalah Allah. Nah, teman-teman. Jadi, apa namanya? Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu pernyataan dari dirinya sendiri tadi yang kita sudah baca, ya. Kemudian kita lihat juga ketika muridnya bersaksi, semua murid menuliskan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, para rasul, para nabi itu sudah menulis tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dan penebus. Ya, tanpa Dia berkata pun itu semua orang harus tahu bahwa orang-orang ring satu Dia itu sudah mengatakan bahwa Dia adalah penebus, juru selamat dan Allah dan Tuhan. Iya kan? Nah, mengapa pula orang-orang yang jauh hidupnya setelah zamannya mereka ini mengatakan, menyangkali bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Bagaimana? Kalau orang waras dan otaknya sehat, dia pasti akan lebih percaya ring satu daripada orang-orang yang hidupnya udah beda zaman, yang tidak pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak pernah makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tidak pernah melihat, tidak pernah bersama-sama dengan Dia. Kok malah mengatakan menyangkali ketuhanannya, sementara murid-muridnya, para rasul, bahkan para nabi sudah menubuatkan bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Sekarang Anda yang masih waras otaknya pilih mana? Pilih percaya orang yang sezaman hidup dengan Tuhan Yesus, atau pilih orang-orang yang sekarang yang hidupnya nggak pernah kenal Tuhan Yesus, nggak pernah melihat Tuhan Yesus, nggak pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, malah hidup ribuan tahun setelah Tuhan Yesus? Pilih mana? Pilih percaya mana? Kalau saya lebih pilih percaya kepada orang-orang terdekat Tuhan Yesus yang bersaksi tentang Dia di Alkitab tentunya. Oke, teman-teman? Nah, di Yohanes 10 ayat 34 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi itu, bukankah di kitab Tauratmu sudah tertulis, ya, bahwa Allah berkata, engkau adalah Allah. Mari kita lihat di mana itu di kitab Taurat. Nah, ini tertulis di Mazmur 82 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Aku sendiri telah berfirman. Ini yang berfirman adalah Allah, ya. Bapa yang di sorga nih, ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Ya, jadi sudah dikatakan juga, Dia adalah Allah, dan Dia seperti manusia, Dia akan mati gitu, akan tewas. Ya, oke teman-teman. Nah, selanjutnya Ustadz Kainama mengangkat lagi Matius 5 ayat 17. Yaitu berbunyi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ya, Ustadz Kainama memahami
Kata menggenapi itu adalah menjalankannya sampai selesai, katanya begitu. Ya, patuh kepada hukum Taurat, ya. Itu katanya, ya. Makanya Tuhan Yesus itu bersunat, dia sholat, ya kan? Dia berwudu, ya kan? Dia tawaf katanya, ya kan? Terus dia apa lagi? Tidak makan babi katanya, dia tidak minum anggur, ya. Padahal Tuhan Yesus membuat apa? Mujizat pertama itu adalah mengubah air jadi anggur. Nggak mungkin dia nggak minum anggur, cuman dia nggak mabuk, ya kan? Nah, jadi gagal paham, ya. Ustadz kayak nama gagal paham bahwa menggenapi itu adalah melakukan sampai selesai, itu namanya menggenap. Genap, ya. Jadi salah kaprah, ya kan, dalam memahami kata menggenapi. Menggenapi itu sebenarnya dia sudah apa yang dinubuatkan itu sudah terjadi, itu namanya menggenapi gitu. Seperti di kitab Yesaya dinubuatkan bahwa dia akan mati disalibkan di antara dua penjahat, ya kan? Nah, itu sudah digenapi di perjanjian baru secara akurat. Ya sudah, setelah itu udah nggak ada lagi gitu loh. Nah, itu namanya menggenapi, ya. Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi. Tata ibadahnya pun adalah tata ibadah gambaran gitu, simbol. Makanya disebut ibadah jasmaniah, ritualistik, simbolistik, ya kan, menyimbolkan yang akan datang. Ya, kalau sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, ya sudah selesai gitu, ya kan. Jangan bilang lagi Tuhan Yesus sholat, dia puasa, dia bersunat, apa itu, melakukan itu seumur ini dia gitu, enggak, ya. Bahkan dia menyangkali itu sudah mengubah itu, ya, ke tata ibadah dalam roh dan kebenaran, ya kan. Oke. Seperti salah satu contohnya, ya, Tuhan Yesus menggenapi nih pengajaran, ya. Misalnya ada tertulis, ya, ada tertulis jangan berzina, ya kan. Nah, itu kan salah satu dari hukum Taurat, ya, jangan berzina, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, jika engkau melihat perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu, ya. Jadi nggak tunggu berzina dulu gitu, ya. Kita melihat perempuan lalu timbul nafsu menginginkan dia, itu udah berzina. Nah, itu namanya menggenapi, ya kan? Menggenapi itu contohnya gitu, ya, supaya lebih paham lagi. Kemudian dia mengangkat juga Markus 12 ayat 29, ya. Dijawab Yesus, hukum yang terutama ialah, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Nah, teman-teman, Ustadz Kainama punya pemahaman bahwa kita di situ termasuk Tuhan Yesus juga. Jadi Allahnya Tuhan Yesus, Allahnya Israel itu adalah Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Padahal Tuhan Yesus di situ mengutip perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4. Ya, Musa berkata bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu yang diulangi, yang diucapkan, dikutip oleh Tuhan Yesus. Jadi kita di situ tidak termasuk Tuhan Yesus. Itu adalah Musa dan bangsa Israel. Oke? Lagi-lagi gagal paham Pak Ustadz. Teman-teman, ayat yang diangkat lagi untuk mendukung pernyataannya bahwa Yesus bukan Tuhan, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, itu kan utusan kan katanya, ya. Nah, dia tidak bisa bedakan bahwa konsep utusan, ya, Yesus Kristus yang melekat pada diri Tuhan Yesus itu berbeda dengan konsep utusan kepada para nabi gitu. Nabi dan rasul itu beda banget konsep utusannya. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah Roh Allah. Ya kan?
pribadi Allah sendiri yang diutus ke dunia ini menjadi manusia, ya. Sementara nabi itu bukan pribadi Allah. Nabi itu adalah manusia biasa, rasul itu manusia biasa. Jadi konsep utusannya utusan biasa begitu. Tapi kalau dalam konsep utusan yang melekat kepada pribadi Tuhan Yesus itu beda banget gitu, beda banget ya. Mungkin kita bisa buka bahwa Yesus Kristus itu bukanlah utusan ya, atau istilahnya duta gitu ya, duta ya, duta itu utusan, bukan. Kita bisa buka di Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan utusan atau duta, melainkan Allah ya, yaitu juru selamat dan penebus umat manusia, ya. Nah, jadi kita akan baca di sini Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, saya bacakan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Ia itu adalah yang berfirman tadi ya. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, jadi dia itu adalah juru selamat, dia itu adalah penebus, ya kan? Dan dia adalah Yesus Kristus, ya. Jadi dia bukan duta katanya, dia bukan utusan, ya. Nah, teman-teman, jadi konsep utusan yang melekat kepada diri Tuhan Yesus dengan utusan biasa seperti nabi dan rasul itu sangat berbeda. Oke? Ya. Nah, kemudian Ustadz Kainama mengangkat lagi Markus 11 ayat 13, ya. Bahwa di situ di ayat tersebut dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara, ya. Pohon ara yang tidak berbuah sampai menjadi kering. Ya kan ya? Loh, katanya, kok Tuhan itu nggak tahu kalau pohon ara itu nggak berbuah, ya? Kemudian dia marah gitu karena nggak berbuah, dikutuk sampai kering, gitu ya. Ya, awalnya dia melihat pohon ara itu, mungkin pengen makan pohon ara itu. Kalau pohon ara ini berbuah, dia bilang gitu kan. Kalau berbuah katanya kan. Jadi dia nggak tahu persis apakah berbuah apa tidak. Tapi kalau berbuah gitu kan. Nah, setelah dilihat ternyata tidak berbuah. Tidak berbuah. Akhirnya pohon ara ini dikutuk oleh Tuhan Yesus ya, sampai dia kering, tidak berbuah-buah sampai sekarang gitu kan. Begitu teman-teman. Nah, ini dipahami oleh Ustadz Kainama ini, kok Tuhan tidak tahu musim buah gitu kan. Ya, belum musim buah ara gitu kan. Terus kok nggak tahu juga, katanya Tuhan kok nggak tahu tuh aranya berbuah atau tidak kan gitu ya kan ya. Nah teman-teman, aduh saya jadi gerah nih ya, gerah. Memang lagi panas ya, gerah ya. Jadi gini, Ustadz Kainama tidak memahami ya bahwa firman Tuhan itu ya, cara menafsirkan firman Tuhan itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada ditafsirkan ya secara secara letterlek, itu artinya ya apa tulisannya ya begitulah yang kita pahami gitu. Jadi tidak perlu dimaknai lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi Markus 11 ayat 13 ini adalah perumpamaan ya. Ini bahasa perumpamaan ya kan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan ya bahwa bangsa Israel saat itu ya, itu tidak berbuah gitu ya. Nah, imannya itu tidak menghasilkan buah ya. Nah, makanya disebut itu orang-orang Farisi ya. Dia tahu tapi tidak berbuah gitu ya. Dia tahu itu baik tapi dia nggak lakukan gitu. Nah, inilah seperti pohon ara ini gitu ya, tidak berbuah ya. Jadi
kalau di Matius 24 ayat 32 ya, dikatakan ya bahwa bangsa Israel itu agar berbuah, ya kan? Agar menghasilkan buah gitu. Jadi pohon itu sebenarnya bangsa Israel, pohon ara itu bangsa Israel. Buah itu adalah perbuatan-perbuatannya gitu loh. Ya. Nah, ini yang sedang dituju oleh Tuhan Yesus dengan perkataan ini gitu, yaitu keadaan bangsa Israel saat itu gitu. Ya kan? Nah, kita boleh lihat di Matius 24 ya ayat 32 bahwa Tuhan memang menggunakan pohon ara itu sebagai perumpamaan ya. Nah, di sini tertulis ya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Jadi memang Tuhan Yesus suka sekali ya memakai pohon ara itu sebagai perumpamaan gitu ya. Nah, jadi pohonnya itu adalah bangsa Israel, ranting itu adalah imannya, kemudian buah itu adalah perbuatannya. Ya, karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi itu ada pohon tapi nggak ada buahnya, begitu ya. Nah, oke Pak Ustadz ya, paham ya? Oke. Kemudian Ustadz Kainama juga mengangkat Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Ya. Ayat 41 sampai 43. Di Lukas 24 ayat 41 sampai 43 itu berbicara bahwa Tuhan Yesus itu minta makan gitu. Dia minta makan. Adakah makanan di sini? Waktu dia datang ke rumah salah satu muridnya, adakah makanan di sini? Gitu kan? Nah, loh, kok Tuhan lapar? Dia bilang ya. Kok Tuhan minta makan? Gitu kan? Nah, waktu di rumah itu ternyata Tuhan Yesus dikasih makan, yaitu makan ikan goreng. Nah, bagi Kainama ya, kalau Tuhan itu makan, itu bukan Tuhan, gitu, ya kan? Nah, Tuhan minta makan gitu kan? Nah, berarti bukan Tuhan dong, ya kan? Nah, dia tidak tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia 100% dan Allah sejati 100%. Manusia sejati 100%, Allah sejati 100%. Ya. Jadi pasti dia bisa lapar. Dia juga mengenakan atribut-atribut manusia. Tapi hanya satu yang membedakan Tuhan Yesus dengan manusia biasa, yaitu dia tidak berdosa. Ya, dia tidak pernah tersentuh oleh dosa. Itu yang membedakan. Tapi lapar ya iya, dia lapar juga gitu. Ngantuk ya pasti dia merasakan ngantuk juga gitu kan. Aduh Pak Ustadz, lucu ya Pak Ustadz ini ya. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya bukan makan itu yang jadi poinnya di ayat ini gitu ya. Karena kalau makan, Tuhan Yesus kelaparan ya, sebenarnya enggak gitu. Enggak ya. Karena kita bisa baca di Markus 6 ya, ayat 30 sampai 44. Bagaimana Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang ya, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti ya. 5 roti dan 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang, bahkan masih bersisa 12 bakul penuh setelah semua orang ini kenyang. Anda bisa bayangkan bagaimana caranya? Nah, itulah kuasa keilahiannya. Dia bisa melipat gandakan makanan itu. Ya, seperti mukjizatnya pertama, dia bisa mengubah air jadi anggur berdrum-drum ya, teman-teman ya. Di pernikahan di Kana itu. Ya kan? Jadi kalau soal makan, Tuhan Yesus mah nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Mungkin dia hanya ingin menguji kemurahan hati ya dari orang ini sampai dia menanyakan, adakah makanan di sini? Begitu. Bukan dia kurang makan, nggak bisa nggak bisa kurang bahan makanan, bukan. Apapun, mungkin batu bisa diubah jadi roti oleh dia, gitu kan? Ya. Jadi nggak itu masalahnya.
Aduh, Pak Ustadz ya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa beri makan 5.000 orang, dia minta-minta makan gitu kan? Oke, teman-teman ya. Kemudian ayat yang diangkat lagi oleh Ustadz Kainama adalah Matius 26 ya, ayat 39. Yaitu katanya Yesus sholat. Lucu lagi ini ya. Jadi ayatnya berbunyi di sini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya. Nah, ini dianggap ini sholat ya. Maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Rukunya mana? Rukunya nggak ada di sini, sujudnya, duduknya nggak ada ya. Sujud doang gitu ya. Nah, terus ruku berdiri juga nggak ada di sini. Cuman maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya. Nah, ini dianggapnya sholat gitu. Tuhan Yesus itu sholat katanya, ya kan? Tapi di ayat 42 ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya. Tadi kan dia tuh maju sedikit lalu berdoa. Habis itu dia pergi itu ke apa? Ngelihat murid-muridnya. Ini kayaknya besok mau disalib ini ya, malam-malam ya dia berdoa. Kemudian dia pergi lihat murid-muridnya ketiduran semua. Kemudian dia pergi lagi, kemudian kedua kalinya ia berdoa. Ya, tapi itu tidak disebut lagi di situ. Ia maju sedikit lalu sujud berdoa, enggak. Pertama kali doang tadi itu ya. Kemudian di ayat 44-nya ya, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Sampai 3 kali dia berdoa. Tapi yang disebut maju sedikit dan sujud itu yang pertama doang gitu. Yang pertama kali doang gitu ya. Yang dianggap oleh Ustadz Kainama ini sholat. Tuhan Yesusnya sholat gitu. Nah sekarang kalau saya tanya, ada nggak rukun sholat di Alkitab? Kalau sholat ya berarti ada aturannya dong, ada rukunnya. Dan seharusnya Tuhan Yesus mengajarkan juga muridnya sholat. Mengajarkan juga umatnya sholat gitu. Pasti sudah ada rukun sholat di situ. Ya kan? Berapa rakaatnya, ya kan? Terus bacaannya apa aja gitu kan? Ya. Nah, itu harusnya sudah ada ajaran itu. Tapi di Alkitab nggak ditemukan ajaran sholat. Rukun sholat tidak ditemukan di Alkitab. Ya, jadi hanya dengan sedikit kalimat ini, maka ia maju sedikit lalu sujud, langsung ditafsirkan sholat, itu kan? Padahal dia berdoanya 3 kali loh di Matius 26 ini, ya, kedua kali dan ketiga kali, dan di situ tidak disebut lagi dia maju sedikit lalu sujud, ya kan enggak? Masa sholat nyambung gitu? Bisa sholat pergi dulu deh, nanti sambung lagi dah, gitu kan? Masa sholatnya bisa break gitu? Lagi sholat nih, break dulu lah, mau lihat dulu muridnya. Oh enggak, nyambung lagi sholatnya. Enggak gitu. Masa ada sholat begitu? Aneh, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya ya, oh ini ada ya, dia angkat lagi ya. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Di Alkitab ada kata sembahyang ya. Nah, jadi dia di Kisah Rasul 3 ayat 1 ini berbunyi gini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, jadi ini ditafsirkan oleh Ustadz Kainama ini, waduh, menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang, oh berarti sholat asar ini ya, sholat asar gitu. Sholat asar, ya pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi Yohanes dan Petrus ini sembahyang dia, ya kan? Nah, sembahyang, ya. Memang di Alkitab lain itu ditulisnya sembahyang di situ. Dulu sebenarnya udah diganti sembahyang ini ya, karena kalau sembahyang itu terdiri dari kata sembah dan hyang gitu ya. Itu memuja dewa atau apa gitu, itu sembahyang gitu ya. Memuja sembahannya lah gitu, ya kan? Nah, tapi saya heran juga kenapa di Islam perintah sholat itu baru ada setelah Muhammad Isra Mi'raj ya kan, minta sholat gitu. Pertama ditawari 50 waktu gitu, 50 waktu, sehari 50 kali sholatnya.
kemudian tawar-tawaran, turun naik, akhirnya jadilah 5, kan begitu. Ya, maka 5 waktu, jadinya 5 waktu gitu kan. Oke. Nah, tapi yang apa hubungannya dengan yang sembahyang di sini apa gitu? Kronologisnya kan belum ada sholat waktu itu kan, berarti kan karena harus dijemput dulu ke Sidratul Muntaha kan gitu. Oke. Nah, ya tapi saya udah nggak bicara itulah ya, itu mah udah lewat ya, nggak usah dibahas. Oke. Nah, faktanya Tuhan Yesus itu dan murid-muridnya itu beribadah, itu bernyanyi loh, seperti yang sekarang dilakukan oleh umat Kristen. Bahkan di Perjanjian Lama pun, kalau Anda buka kitab Mazmur, itu semua penuh dengan lagu-lagu pujian, pengajaran tentang penyembahan yang dilakukan dengan lagu-lagu pujian gitu, ya. Nah, kita bisa buka ya di Matius 26 ayat 30, Markus 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, ya. Kemudian perintah untuk menyanyikan lagu rohani itu bisa dilihat di Efesus 5 ayat 19 dan di Kolose 3 ayat 16 gitu. Nah, saya buka salah satu aja ya, Matius 26 ayat 30 ya. Itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bernyanyi loh. Dia menyanyikan nyanyian rohani ya. Nah, mari kita buka Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, ya. Jadi setelah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi Tuhan Yesus itu bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, gitu kan. Jadi jangan ada muslim-muslim ini menganggap bahwa bernyanyi di gereja itu bukan ajaran Yesus. Anda belajar dari mana? Begitu kan? Ya. Dari Perjanjian Lama, ya, itu sudah ada perintah untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi. Ya. Nah, banyak. Ya, Daud pun bernyanyi, Musa pun bernyanyi. Bahkan Nabi Musa menciptakan lagu loh, ya, nyanyian Musa namanya. Dan nanti di sorga itu nyanyian Musa itu akan dinyanyikan, ya. Jadi Daud ya bernyanyi, ya, Musa bernyanyi, semua nabi-nabi, semua rasul bernyanyi semua, ya. Jadi jangan anggap itu ajaran baru gitu atau dibuat oleh orang Kristen. No, itu udah ajaran dari sononya, ya. Jadi memuji Tuhan itu dengan bernyanyi. Ya, jadi jangan heran kalau di gereja kami bernyanyi gitu kan. Nah, oke. Teman-teman, terakhir ya. Terakhir ini ya. Ustadz Kainama mengangkat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sepertinya ini saya sudah pernah bantah ya di video saya yang khusus menanggapin khotbahnya Kainama ini tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Silakan teman-teman lihat kembali video saya yang khusus membahas ini, ya. Nah, ayat itu mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya lihat di videonya ini, dia begitu begeistert sekali, begitu exciting sekali ketika dia mengutarakan Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini. Dia hakul yakin gitu ya, bahwa orang Kristen ini nggak akan masuk sorga semuanya. Ya, dengan ayat ini, bahwa semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan masuk neraka, tidak akan masuk sorga, dan akan dienyahkan oleh Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Wow, Anda kalau lihat, ya begitu yakinnya dia ya, bahwa ini adalah ditujukan untuk semua orang Kristen, ya, tidak dikenal oleh Yesus, akan dienyahkan oleh Yesus. Halo. Tapi sayang sekali Anda salah paham, Pak Ustadz, ya. Anda tidak bisa melihat kalimat pertamanya, bukan setiap orang, ya. Bedakan dengan setiap orang. Ya, di video saya jelaskan panjang lebar ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan. Ya, berarti
ada apa? Ya masuk kerajaan sorga. Berarti ada yang masuk kerajaan sorga, ada yang tidak. Ya. Tapi kalau ayat ini tertulis, setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tidak akan masuk kerajaan sorga. Saya nggak perlu jadi Kristen. Ya kan? Untuk apa saya jadi Kristen? Kalau setiap orang yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan tidak akan masuk sorga. Nggak perlu. Kita nggak perlu jadi Kristen. Gitu kan? Nggak perlu menuhankan Yesus. Nggak perlu panggil-panggil Yesus Tuhan. Gitu. Kalau setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk kerajaan sorga. Untuk apa? Tapi puji Tuhan, ayat ini berbunyi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan, ya. Jadi siapa orang Kristen yang masuk sorga? Yaitu orang-orang yang tadi, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Nah, bisa dibaca sampai ke bawah, ayat ini bicara tentang apa? Yaitu judul perikopnya adalah tentang pengajaran sesat. Jadi di dalam kekristenan itu ada juga pengajaran-pengajaran sesat. Nah, umat Kristen yang melakukan pengajaran-pengajaran sesat inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang tidak akan masuk kerajaan sorga. Begitu. Ya. Nah, ini jelas di sini diuraikan gitu ya. Nah, apa aja itu? Ya, apa aja pengajaran sesatnya? Ya. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini jelas dikatakan, yaitu berhubungan dengan praktek usir-usir setan, praktek bernubuat, praktek berbahasa roh, ya kan? Seperti yang tertulis di ayat ini. Nah, ini yang dimaksud dalam konteks inilah, ya. Mereka-mereka inilah, ya, yang akan dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa dienyahkan? Nah, ini butuh kajian yang lebih dalam. Mungkin suatu waktu nanti saya akan bahas ini. Mengapa orang-orang ini akan dienyahkan? Apa dasarnya? Mengapa? Ya. Nah, tidak sekarang, ya. Tapi saya mau kasih tahu Pak Ustadz bahwa ini dalam konteks inilah, dalam konteks pengajaran inilah, ya, pengajaran dalam kekristenan ini yang berhubungan dengan usir-usir setan, berhubungan dengan bernubuat hari ini, dan berhubungan dengan berbahasa roh, ya. Nah, ini di hari-hari terakhir ini yang disebut, ya, akan ada praktek-praktek seperti ini. Nah, ini yang dimaksud yang akan dienyahkan, orang-orang Kristen yang akan dienyahkan, ya. Makanya mereka berkata, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu juga? Apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah engkau daripadaku. Aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, oke, Pak Ustadz. Jadi jangan serampangan untuk menafsirkan, ya, ayat. Harus dilihat konteksnya, ya kan? Harus dilihat konteksnya. Nah, Pak Ustadz mengatakan yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu kata Pak Ustadz adalah apa? Sholat, sunat, wudhu, berhijab, ya kan? Itulah yang dilakukan oleh orang Islam, itulah kehendak Bapa katanya. Artinya orang Islam itu pasti masuk surga. Tapi sayangnya orang Islam tidak memanggil-manggil Yesus Tuhan. Ya kan? Nah, nggak nyambung gitu. Ya, karena yang melakukan kehendak Bapa ini adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan juga gitu, ya kan? Nah, bukan setiap orang kan. Nah, ini orang tadi yang melakukan kejahatan, yang tadi itu pengajaran sesat, dan ada lagi orang Kristen yang melakukan kehendak Bapanya, yaitu itu tadi, ya, yang memanggil Yesus Tuhan juga. Tapi kalau dikatakan kehendak Bapa itu sholat, sunat, wudhu, berhijab itu dilakukan Muslim, sayang sekali Muslim tidak memanggil Yesus Tuhan, jadi nggak termasuk di situ, ya kan? Dan bahkan kehendak Bapanya bukan ini gitu ya. Nah, bukan itu kehendak Bapa, ya. Kehendak Bapa itu bisa dibaca di Yohanes 6 ayat 40, Pak Ustadz, ya. Nah, jadi jangan berasumsi, jangan mengarang-ngarang gitu ya. Nah, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, inilah kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kehendak Bapa. Ya, percaya apanya? Percaya kepada misi penyelamatan yang dia lakukan, percaya bahwa dia itu adalah anak Allah atau Allah itu sendiri. Percaya bahwa Yesus Kristus itu membangkitkan, ya, menjadi hakim di akhir zaman bagi seluruh umat manusia, ya. Nah, makanya di dalam konteks ayat ini, percayalah bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Anda baca ke atasnya ayat sebelumnya, ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu yang harus Anda percayai, bahwa Yesus Kristus itu adalah roti hidup. Bahkan dikatakan roti hidup yang turun dari sorga. So, teman-teman, begitulah dalil-dalil Alkitab yang dipakai oleh Ustadz Kainama untuk mendukung, ya, mendukung pemahamannya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan puji Tuhan, semua ayat-ayat yang diangkat sudah dipatahkan oleh ayat-ayat firman Tuhan sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak salah, yang diangkat itu tidak salah, ya kan? Apa yang dia pakai itu tidak salah gitu. Tidak ada ayat Alkitab yang salah, tidak ada firman Tuhan yang salah, dan Allah tidak pernah salah berfirman. Hanya Pak Ustadz Kainama ini yang salah paham, gagal paham terhadap ayat-ayat Alkitab, ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur kita punya firman Tuhan yang luar biasa, yaitu Alkitab, di mana Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia bisa membela dirinya sendiri. Dan malam ini, hari ini kita sudah buktikan bahwa Alkitab sudah menyatakan dirinya, sudah menjelaskan dirinya sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke? Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. So, teman-teman, saya kira ini dulu yang bisa saya paparkan, ya. Dan kita berharap semoga Ustadz Kainama bisa juga mendengar apa yang saya jelaskan ini, dan semoga bisa belajar daripadanya, ya. Dan tidak lagi bisa sembarangan atau semaunya menafsirkan ayat-ayat Alkitab, ya. Karena jangan sampai nanti kita kena pasal, ya, tentang penistaan agama, ya. Dimana di situ dikatakan bahwa kalau kita menyita ayat-ayat dari kitab agama lain, kemudian menafsirkan secara serampangan, itu kena pasal 156 KUHP, ya. Seperti Ahok, ya, Pak Basuki Cahayapurnama, bayangkan itu cuma mencitat satu ayat, Al-Maidah 51. Waktu dia berpidato di Pulau Seribu itu, ya. Itu kena loh, ya kan? Di penjara hampir 2 tahun, ya. 2 tahunan, ya. Gitu. Apalagi ini, Ustadz Kainama nyitat berapa ayat dari Alkitab dan menafsirkan sembarangan, ya. Itu bisa kena berapa kali lipat dari Pak Ahok, ya kan? Jadi jangan sampai. Kalau Anda tidak menguasai benar Alkitab orang lain, janganlah Anda bicarakan, gitu, ya. Karena akan kena pasal ini. Tapi masih bersyukur Anda, ya. Hukum masih berpihak kepada Anda saat ini, ya kan? Nah, kalau hukum ditegakkan setegak-tegaknya, itu penjara sudah penuh oleh para mu'alaf. Saya garansi, ya kan? Ya. Nah, jadi hati-hati. Tapi kalau saya sarankan, mendingan Anda khotbah tentang materinya dari agama Anda sendiri, dari Alkitab, dari kitab Anda sendiri, pengajaran Anda sendiri, agama Anda sendiri, ya kan? Allah Anda sendiri, Nabi Anda sendiri. Nggak usah mengais-ngais ayat dari kitab orang lain dan ditafsirkan sembarangan. Itu udah kena, ya, pasal 156 KUHP itu kena, gitu. Oke, teman-teman. Dan semoga kita tidak ikut-ikutan, ya, seperti itu, ya. Mari kita beritakan Injil, bukan beritakan sesuatu yang lain, ya. Oke, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semua, ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua,
Maranatha.